siapa aja nih yang kangen sama teka-teki dari tips pintar? Nah, kali ini aku akan kasih kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya dengan benar ya, supaya kalian terbiasa mengasah otak. Kalian udah ready belum? Kalau udah, gak pakai lama, kita masuk ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada saat malam Natal tiba, ada seorang wanita yang bernama Rizka dan ia berencana untuk mengadakan acara pesta di rumahnya guys. Rizka langsung menelpon teman-temannya dan langsung mempersiapkan pestanya. Beberapa menit kemudian teman-temannya datang tuh. Setelah di pertengahan acara pesta yang diadakan, tiba-tiba aja Rizka ditemukan tewas di rumahnya dan terdapat luka baret di tangannya. Karena panik, salah satu temannya langsung menelpon polisi. Polisi pun datang dan langsung menanyakan kejadian yang terjadi di rumah Rizka. Polisi bertanya, apa yang kalian lakukan saat berada di rumah ini? Temannya Nizam berkata, malam pak, aku baru aja datang ke rumah Rizka 5 menit yang lalu. Aku menghadiri acara ulang tahun sahabatku di daerah Cipulir. Setelah itu aku tiba-tiba aja diundang sama Rizka untuk menghadiri pesta Natal yang diadakan di rumahnya. Makanya aku bingung banget saat sampai di sini. Rizka tiba-tiba aja udah tewas. Yang kedua ada temannya Rido. Dia berkata, pesta ini sebenarnya belum digelar sama sekali. Aku lagi sibuk menghias pohon Natal di ruang tamu dan mendekor di depan rumah Rizka. Sebelumnya aku melihat Rizka lagi membuat jus jeruk di dapurnya. Tapi saat aku selesai menghias pohon, aku mendengar kabar kalau Rizka udah tewas. Dan yang terakhir ada Farhan tuh. Dia berkata, aku datang ke rumah Rizka duluan daripada yang lain. Dan aku ditugaskan untuk membeli segulung pita dan membuat boneka salju di luar rumahnya. Setelah aku selesai membuat boneka salju, aku langsung masuk ke rumahnya dan aku kaget kala melihat Rizka udah tewas. Setelah polisi mendapat kejelasan, menurut kamu siapa ya yang telah membunuh Rizka di pesta Natal itu? Apakah Nizam, Rido, atau Farhan nih? Langsung aja 5 detik buat kalian jawab. Gimana, udah ketemu belum siapa pelakunya? Kalau kamu lihat ada pohon Natal yang belum sama sekali dihias ya. Tapi kalau kamu dengar dari penjelasannya Rido, dia bilang kalau dia udah selesai menghiasnya tuh. Tuh lihat, kalau si Farhan beneran udah membuat boneka salju kan? Hayo, siapa aja nih yang bener jawabnya? Wah, selamat ya guys. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki kedua. Suatu ketika ada seorang pemuda yang bernama Bayu guys. Ia tinggal di suatu perumahan yang sangat ramai dan dikelilingi oleh tetangga yang suka berbaur. Pada saat itu ibunya Bayu membeli sebuah vas yang sangat antik dan mahal tuh. Dia sangat menyayangi vas itu karena vas ini sangat langka dan jarang ada yang punya. Keesokan harinya ibunya Bayu marah karena vas itu tiba-tiba hancur guys. Karena panik dia pun langsung memanggil seorang detektif untuk mencari tahu siapa yang telah memecahkan vas antik miliknya. Detektif datang dan langsung mencari clue yang ada di sekitar rumah Bayu. Setelah cukup lama, detektif langsung mengumpulkan beberapa tetangga dekatnya tuh. Yang pertama ada Fikri. Dia berkata, pagi ini aku lagi memandikan anjingku di depan rumah. Saat aku mengurung di kandangnya sambil aku jemur supaya cepat kering. Tiba-tiba aja anjingku lepas dan dia baru aja pulang walaupun badannya kotor lagi. Tapi aku sama sekali gak tahu kalau vas antik ibunya Bayu udah hancur. Yang kedua ada Bu Santi. Dia berkata, seharian ini aku berada di rumah lagi menonton sinetron kesayanganku. Aku memang mendengar kabar pas beli sayur dari ibu-ibu komplek kalau ibunya Bayu baru aja membeli vas yang sangat antik dan mahal. Tapi aku gak peduli dan langsung pulang ke rumah. Yang terakhir ada Gilang guys. Dia berkata, tadi pagi aku membersihkan mobilku depan rumah. Tapi aku gak melihat kalau ada maling atau orang yang masuk ke rumahnya Bayu. Padahal aku berada di depan rumah sambil baca koran setelah membersihkan mobil. Dan gak mungkin kalau aku yang sengaja menghancurkan vas itu. Kalau kamu dengar dari penjelasan mereka, kira-kira siapa ya yang telah memecahkan vas antiknya? Langsung aja 5 detik buat kamu jawab. Gimana guys, udah ketemu jawabannya? Jadi kalau kamu lihat saat vasnya hancur, ada semacam gigitan mulut anjing dan ada jejak kaki anjing yang berjalan keluar rumahnya Bayu ya. Jadi udah pasti kalau yang memecahkan vas itu adalah anjingnya Fikri.
Hayo, siapa nih yang tebakannya salah? Tetap semangat ya guys. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Pada saat sedang santai-santainya di ruangan detektif, tiba-tiba dia mendapat kabar bahwa ada sebuah kejadian penculikan anak guys. Korbannya adalah Putri. Dia hilang setelah ditinggal oleh orang tuanya. Detektif langsung menghampiri rumah korban penculikan untuk mencari keterangan. Dan ternyata ada orang tua Putri guys. Dia berkata, kejadiannya terjadi saat kita berdua meninggalkannya sendirian di rumah. Kita ada keperluan buat belanja untuk usaha catering. Dan dia sebelumnya bermain dengan anjing kesayangannya keluar aja. Setelah mendapat kejelasan, dia langsung mengumpulkan beberapa orang yang melihat Putri. Yang pertama ada Pak Riko. Dia berkata, aku baru aja datang dari warung Madura untuk beli deterjen. Saat aku berjalan lewat gang komplek, aku kaget mendengar kabar kalau Putri hilang. Aku sangat merasa kehilangan karena dia anak kecil yang baik dan suka bermain di depan rumahku. Yang kedua adalah Bibi Sumiati. Dia bilang, seharian ini aku ada di rumah sedang membereskan barang-barang rumah yang udah gak kepake untuk aku sumbangkan ke panti asuhan. Aku baru mendengar kabar kalau Putri hilang setelah melihat status WA punya Pak RT. Dan aku juga belum ketemu Putri seharian ini. Dan yang terakhir adalah Pak Herman. Dia berkata, aku seorang kurir yang baru aja masuk ke komplek ini. Aku kesini buat nganterin paket milik Pak RT. Aku memang sempat melihat anak kecil yang lagi membawa anjing ke arah danau. Tapi aku nggak tahu pasti kalau itu Putri dan aku juga nggak tahu apa-apa. Lumayan bikin curiga ya guys. Tapi kalau kamu perhatikan dan dengar dari masing-masing penjelasan mereka, menurut kamu siapa sih yang patut dituduh sebagai penculiknya? Aku kasih kamu waktu 5 detik buat cari tahu pelakunya. Gimana? Udah tahu belum siapa yang menculik Putri? Jadi penculiknya adalah Pak Herman tuh. Karena kalau kamu perhatiin, dia memiliki luka gigitan anjing dan ada robekan seperti bekas cakaran ya. Hayo, siapa aja nih yang jawabannya benar? Wah, hebat banget ya kamu. Yuk kita lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Ada sebuah pembunuhan yang terjadi di kantor swasta guys. Korbannya adalah Pak Asep. Dia adalah pemimpin di kantor itu. Ia tewas karena ada yang meracuni kopi yang ia minum tuh. Karena panik, ada salah satu karyawan yang menelpon polisi untuk mencari tahu siapa yang telah tega meracuni Pak Asep. Polisi pun datang dan langsung mencari clue yang ada di mayatnya. Setelah itu polisi langsung mengumpulkan beberapa karyawan yang diduga pelaku dari pembunuhan ini. Yang pertama ada Santi. Dia berkata, aku lagi membersihkan lobi di kantor ini. Saat aku pengen naruh piring ke pantry dan melihat ruangan kerja Pak Asep, aku melihat dia sudah tergeletak di lantai dan banyak busa yang keluar dari mulutnya. Karena aku panik, aku langsung menyalakan alarm emergensi. Dan yang kedua ada Pak Taufik guys. Dia mengatakan, aku sedang kesal sekali hari ini. Gajiku dipotong sebanyak 20% karena aku telah membuat printer kantor ini rusak. Soal Pak Asep, aku tahu dari karyawan yang lewat di ruangannya. Aku kaget dan banyak karyawan yang berlari untuk menolongnya. Dan yang terakhir ada Yusuf tuh. Dia berkata, aku baru aja datang dari lobi bawah setelah buang sampah. Saat aku masuk ke koridor atas, aku kaget karena ada suara alarm emergensi yang berbunyi dan semua karyawan langsung berlari ke ruangan Pak Asep. Dan Pak Asep langsung dimasukkan ke ambulans. Lumayan bikin bingung gak nih? Tapi kalau kalian dengar dan lihat dari penjelasan mereka, menurut kalian siapa sih pelakunya? Aku hitung mundur 5 detik buat kalian cari tahu. Gimana? Ada yang udah nemu belum jawabannya? Jadi pembunuhnya adalah Pak Taufik guys. Karena lihat aja tuh di mayatnya Pak Asep ada dasi Pak Taufik yang ia lepas ya. Yang udah pasti kalau pembunuhnya adalah Pak Taufik tuh. Gimana? Kali ini jawaban kamu bener nggak? Kalau kamu benar, pasti dari tadi kamu merhatiin nih. Jangan lupa kasih tahu kita di kolom komentar ya. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada 2 orang yang diduga salah satunya adalah pembunuh. Dari kedua orang ini, menurut kamu yang manakah pembunuh aslinya? Langsung aja dijawab dan waktunya aku mulai dari sekarang.
Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau tahu, jangan lupa kasih tahu kita di kolom komentar ya guys. Nah, itu dia guys, teka-teki logika yang paling susah. Kalau kamu bisa jawab semua, berarti kamu pinter nih. By the way, kamu bisa jawab berapa soal? Kasih tahu kita di kolom komentar ya. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Supaya kamu gak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!